Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga dalam lindungan Allah, semoga kalbu kita dipenuhi dengan nama-nama Allah yang maha indah, dan semoga kita menjadi hambanya yang ahsaha dakhal jannah, yang menghafalnya, menghayatinya, memahaminya, bergantung kepada yang punya nama, dan masuk surga dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita mengenal Allah wujudnya, mengenal Allah jalalnya, keperkasaannya, dan mengenal Allah jamalnya, ya, keindahannya. Nah, maka mengenal Allah keindahannya itu masuk ke dalam bab mengenal Asmaul Husna. Inilah yang paling inti dari kajian kita ini, yang dulu pernah kita bahas sebenarnya waktu kajian hikam, tapi sudah lama kita hentikan, bahkan sebelum pandemi, karena hikamnya belum beres-beres juga, akhirnya kita fokus di hikam. Ya. Tapi kajian ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan nama itulah kita bisa diangkat derajat oleh Allah SWT. Ada sebuah kaedah sebenarnya, kalau diterjemahkan, ya, sejauh mana engkau mengenal namanya, setinggi itulah dan sejauh itulah engkau menduduki posisi yang tinggi di sisinya. Jadi ketinggian kita di sisi Allah itu tergantung nama yang kita kenal, lalu kita hafalkan, kita hayati, lalu kita bergantung kepadanya. Nah, ilustrasi sederhananya, kita menjadi orang penting bagi seseorang itu dicirikan dengan dia mengenal kita lebih, kita pun mengenal dia lebih. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalnya dengan nama-namanya itu akan membuat kita mengenal siapa yang punya nama. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka mata hati kita, mata pikiran kita, kolbu kita, akal kita untuk menerima ilmu-ilmu darinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenamdu ya syaratul ladzina an'amta. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin masih ingat ada satu hadis yang mengisahkan dalam hadis yang sahih Bukhari, ya, ada juga di Sahih Muslim, bahwa para sahabat Nabi di suatu perang mereka kelelahan lalu beristirahat di suatu tempat, ada semak belukarnya. Tiba-tiba Nabi mendapatkan satu pohon dan Nabi menaruh senjatanya di ranting pohon, lalu Nabi tertidur di bawahnya. Ketika Nabi tertidur, tiba-tiba ada seorang musuh sudah naruh pedang di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi langsung terbangun dan orang itu mengatakan, siapa yang menjagamu dari pedangku? Kemudian Nabi menjawab, Allah. Allah, kalimat Allah pertama itu membuat dia bergetar. Lalu orang itu nanya lagi sampai 3 kali, dan yang ketiga langsung dia jatuh dan pedangnya juga jatuh. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membaca kalimat ini lalu membuat orang terjatuh, membuat musuhnya tumbang? Itu karena beliau tahu cara mengoperasikan nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah ini ada cara mengamalkannya, ada cara membacanya. Dan Nabi SAW, kalbunya sudah dipenuhi dengan nama-nama Allah, maka ketika nama itu dikeluarkan satu di hadapan musuh, langsung dapat menjadi senjata. Jadi nama-nama itu jika kita baca,
kita hayati dan dia menjiwai, dia akan berfaedah menjadi senjata. Maka boleh saya sebut al-asma'ullah, yani aslihatul mu'minin al-muqinin. Nama-nama Allah itu adalah senjata orang-orang yang beriman, yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, untuk mengenal dan merasakan nama-nama itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, ya. Mi'ah illa wahidan, 100 kurang 1, ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa, man ahsaha, siapa yang melakukan ihsa, maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ihsa? Nah, ini paling penting juga nih Bapak Ibu sebelum masuk kepada mengenal Asmaul Husna. Ternyata ihsa, kalau terjemahan yang ada di masyarakat kita, para asatidz secara umum, mengartikan siapa yang menghafalnya. Itu baru satu terjemahan. Ternyata ada 5 makna dari kata ihsa. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya, bukan hanya menghafalnya. Ada 5 makna di situ. Dan ini disebutkan oleh Maulana Al-Imam Az-Zarruq dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna. Apa kata beliau? Makna pertama dari ihsa adalah menghafal. Nah, ini yang kemudian diajarkan mungkin oleh teman-teman kita yang ada di ISQ, ya, dan sebenarnya ini majelis sudah ada jauh sebelum itu di Kuningan, ya, di beberapa wilayah di Jakarta, ya, bahkan di pelosok-pelosok yang ada di Jakarta, bahkan Jawa, Sumatera, itu orang udah biasa baca ini. Dan itu ada sanadnya, ijazahnya, ada silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dulu salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, seingat saya Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, ya, itu ada di daerah saya lupa nih, Jakarta Selatan itu sebelum ke Jalan Tendean, kalau dari jalur saya di Ciputat sini, di situ ada pesantren Al-Khalidiyah apa Al-Khalidin, ya, sekarang anak beliau yang memimpin di sana. Mereka biasa mewiridkan itu di setiap majelis-majelisnya, wirid Asmaul Husna. Berarti ulama kita sudah biasa menjadikan ini sebagai wiridan, sebagai amalan rutin, ya. Nah, lalu makna pertamanya apa? Hifz, menghafal. Nah, menghafal ini kekuatannya orang awam. Jadi secara umum orang-orang awam taunya dihafalkan, dilagukan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke wilayah ini, pasti dapat berkah. Pasti dapat berkah. Ya, nanti di surga insya Allah nanti di akhirat pasti masuk surga lah insya Allah. Jadi ketika Allah bedah, di bagian otaknya lo ada nama Allah, ya. Ketika dibedah dadanya, lo ada asma Allah. Ya, maka nanti orang ini akan diselamatkan oleh Allah SWT karena berkah ada namanya di dalam kalbu orang ini. Dalilnya ada dalam hadis Al-Baihaqi, hadis Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, bahwa ada seseorang yang amal buruknya sepanjang mata memandang jika dilaporkan dalam sebuah bentuk tulisan, tapi kemudian Allah mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isinya. Ternyata di dalam dadanya ada nama Allah. Ya. Maka Allah kemudian timbang nama itu dengan semua kesalahannya. Nama itu lebih berat dari semua kesalahan-kesalahannya. Maka merugi orang yang nggak belajar Asmaul Husna, merugi orang yang nggak mengamalkan salah satu saja dari nama Allah yang Asmaul Husna. Itu makna pertama. Ihsaha. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Apa makna kedua? Wadzikru. Makna kedua adalah menyebut dan mengingatnya. Menyebutnya dan mengingatnya. Nah, ini yang disebut zikir. Jadi zikir itu dua, Bapak Ibu. Ada zikir menyebut-nyebut,
ada zikir mengingat. Selama beberapa tahun, sebagian besar Bapak Ibu sudah ikut dengan saya mengamalkan zikir nama Allah, ya Allah di kolbu. Ada yang sudah bisa sekian kali, sekian lama, ada yang bisa setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang dengan angka 5.000, ada yang 11.000. Itu cuma latihan. Ya, intinya bukan di angka itu, intinya adalah pada kualitas kita berzikir. Bapak Ibu yang sudah mengamalkan itu jangan ditinggalkan, harapan saya. Ya. Karena semakin banyak nama kita masukkan ke dalam kolbu, sama dengan kita menabung nama Allah di dalam kolbu. Kalau Bapak Ibu mohon maaf, menabung untuk hari tua, kenapa tidak menabung nama Allah untuk hari akhirat? Coba tabung nama Allah di kolbu, nanti ketika sakaratul maut kita akan keluarkan sebagian, ketika kita masuk alam barzah kita keluarkan sebagian, ketika nanti di padang mahsyar kita keluarkan semuanya, ketika berhadapan di padang mahsyar, di mizan, di hisab, siratal mustaqim, sirat ya, masuk surga, itu akan lebih mudah insya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang kolbunya menjadikan kolbunya sebagai tempat zikir. Ya. Karena inti dari kolbu itu zikir. Maka dalam surah Ar-Ra'd yang sering kita baca, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut, mengingat nama Allah, kolbu menjadi tenang. Jadi kalau yang pertama hanya menghafal, ini nggak ada ketenangan di situ, hanya ada keasikan. Asik ngapal karena suaranya bagus. Tapi kalau yang kedua ini, Bapak Ibu, disinilah orang menemukan kedamaian. Maka kita sebutkan kaidah yang kedua. Kalau tadi sudah saya sebutkan juga, kaidah yang kedua, seberapa bahagiakah manusia, itu adalah seberapa lama dan seberapa banyak dia menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya. Ini kaidahnya. Jadi sejauh apakah kebahagiaan dalam kalbu ini dari kita, sejauh mana, sebanyak apa kita menyebut namanya di dalam kalbu. Nah, ini yang disebut makna kedua dari ihsa, yaitu zikir, yang berarti menyebut dan mengingat. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ketika disebutkan Asma'ullahul Husna, maka dituntut kita mengenal makna dari nama-nama itu. Maka makna yang ketiga adalah al-ilmu bil asma. Mengenal makna-makna dari nama-nama tersebut. Mengetahui rahasia-rahasia dari nama tersebut. Ini makanannya ruh kita. Ya, ruh kita maunya tidak hanya zikir. Dia pengennya mengenal siapa yang punya nama. Ini yang saya sebut ma'rifatur ruh, ya. Ma'rifatnya ruh di situ. Sekarang kan zikir itu ma'rifatnya qalbu. Lalu berikutnya adalah makna berikut, jadi makna yang keempat, at-ta'alluq. At-ta'alluq wa takhalluq. Nah, ada dua yang tadi keempat ini. Ta'alluq ini menggantungkan hati kepada yang punya nama, serta takhalluq, serta mengambil sifat-sifatnya yang indah itu dan direalisasikan dalam sifat-sifat kita sehari-hari. Jadi bahasa Arabnya ta'alluq dan takhalluq. Ta'alluq bergantung kepada yang punya nama, takhalluq meniru nama-namanya yang pantas kita tiru. Nah, itu yang disebut takhalluq. 5 hal ini, Bapak Ibu, ya, menghafal, mengingat, ya, mengilmui, berta'alluq, menggantungkan diri yang keempat, takhalluq yang kelima, meniru sifat-sifatnya. Jadi ketika orang misalnya hidupnya dalam masalah rezeki, misalnya ada masalah, maka bergantunglah kepada Allah melalui namanya Ar-Razzaq. Ketika kita sakit, maka bergantunglah kepada Allah dengan nama Asy-Syafi, ya Syafi. Ketika kita berkekurangan, maka bergantunglah kepada Allah dengan namanya ya Kafi, ya Kafi. Kira-kira seperti itu.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika yang hifz pertama menghafal itu untuk orang awam, zikir itu dimulai untuk para murid. Jadi orang-orang yang sudah mulai berkehendak mengenal Allah disebut murid. Itu makomnya zikir. Kalau sudah mulai mengaji maknanya, nah ini orang sudah mulai ke tingkat yang ketiga, ya. Tingkat yang ketiga itu disebut dengan wajid. Nah, wajidin ini orang yang sudah mulai mendapatkan kenikmatan dalam mengenal Allah. Wajid, ya. Kalau tadi ada murid. Dan yang kalau sudah ta'alluq, sudah bisa bergantung kepada Allah, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang arif, ya, yang mengenal Allah. Nah, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, makom mereka di sisi Allah itu tergantung dengan sejauh mana mereka mengenal nama-nama tersebut, ya. Lalu sejauh mana mereka bergantung kepada nama itu. Nah, ada antara arif ini, ada yang Allah angkat menjadi kekasihnya yang spesial, yang kita sebut wali-wali mulia. Nah, mereka lah al-arif billah. Nah, ini yang terakhir. Ya. Mereka mampu bertakhalluk, mampu menirukan mana sifat dan nama yang pantas ditiru, dan mana nama yang bisa dijadikan kita bergantung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu makna dari hadis man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang mengahsaha. Jadi, kalau kita terjemahkan dengan 5 tadi, menghafalnya, berzikir dengannya, mengilmuinya, bergantung dengan yang punya nama, lalu menirukan nama-nama itu dalam keseharian kita, orangnya masuk surga. Nah, adapun yang kelompok pertama, kedua, itu surga yang kita kenal hari ini. Surga yang kita kenal hari ini, Bapak Ibu, itu surga sampai Firdaus la'ala. Adapun yang ketiga, keempat, kelima, dia mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Itu surga memandang Allah, bahkan surga bermajlis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surga ru'yah, surga memandang, dan ada surga ditakarrubkan kepada sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, untuk dapat merasakan itu bagaimana? Nah, maka kita ambillah sekarang metode yang ketiga, ya. Yang tadi apa? Makna ihsa, menghafal. Nah, saya berharap komunitas menghafalnya ini yaitu diperkuat nanti dengan Pak Mas dan teman-teman itu, ya, yang dengan grupnya ISQ. Dan yang kedua, berzikir, dizikirkan setiap pagi, ya, kalau bisa pagi sore. Maka rumah yang tidak ada zikir Asmaul Husna minimal 1 nama aja, ya. Maka rumah itu kalau nggak punya nama itu rumah kayak kuburan, ya. Nah, begitu juga kolbu yang tidak menyebut nama Allah, itu kayak kolbu, kayak kuburan di dalam diri. Itu sebabnya orang-orang yang tidak berzikir itu kesepian. Maka kita sebutkan kaidah yang ketiga. Kolbu yang dipenuhi namanya, satu saja, tidak akan pernah merasakan kesepian. Baik di dunia, di alam barzakh, di alam kubur, apalagi nanti di padang mahsyar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk saja ke nama Allah yang pertama. Ya. Nama Allah yang pertama itu yang kita sering baca, Bismillah. Ya, Bismillah. Dengan nama Allah. Ya. Apa arti nama? Nama kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Nama artinya ketinggian dan tanda-tanda. Ketinggian derajat dan tanda-tanda. Bismillah, dengan ketinggian dan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Ya. Ini hurufnya, apa kata yang paling sempurna dalam bahasa Arab itu. Hanya nama Allah inilah yang sempurna. Kenapa? Jika alifnya dibuang, dia menjadi lillah, milik Allah. Nah, ini yang kemudian dalam 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wal ard.
Jika lam pertamanya dibuang menjadi lahu, ini juga sama. Lahu ma fis samawati wal ard dalam banyak ayat. Jika lam keduanya pun dibuang dia menjadi hu. Hu kata ganti dia. Ya, dan itu merupakan salah satu nama yang spesial pada Allah, bahwa Allah menyebut dirinya dengan dia. Dan saya sering menyebutkan dalam kajian-kajian zikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut ketika pasangannya bismillah itu selalu bismi Allah. Tapi kalau la ilaha illallah itu paling banyak adalah hu. Bismillahillahu, Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. Nah, zikir hu dengan menyebut Allah dengan namanya hu merupakan salah satu tradisi ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, namun sekarang karena orang tidak mengerti hal ini, dikira ini bid'ah. Nah, ini sayang juga. Banyak orang yang sekarang mengajarkan Asmaul Husna tapi tidak bersanad, tidak berijazah dari gurunya, akhirnya berspekulasi dengan hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi ternyata ilmu ini ada sanadnya juga Bapak Ibu, ada nasab ilmunya, sehingga bersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Imam Zarruq? Ya? Hadzal ismu jami'un li ma'anil asma'i wa haqa'iqiha. Nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang ada. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam hadis Imam Ahmad, itu Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku adalah hambamu, aku anak dari hambamu, aku berdoa dengan memanggilmu dengan nama yang engkau beri nama pada dirimu. Dengan nama itu engkau turunkan Alkitab yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab suci terdahulu, atau yang engkau ajarkan kepada kekasih-kekasihmu, awistasarta bihi, atau yang engkau simpan di dalam zatmu, di dalam dirimu. Nah, di sini ada kata kunci bahwa ada nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun kecuali dalam dirinya. Dan ini yang bisa mengakses cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kekasih. Ini perbedaan teman dengan kekasih. Teman dengan teman itu masih menyimpan rahasia. Maka Sayyidina Ibrahim walaupun bernama Khalilur Rahman, temannya Allah, itu masih ada rahasia yang Allah simpan. Teman curhat, Nabi Musa, Kalimullah, gelarnya Kalimullah, itu masih ada yang disimpan oleh para pencurhat. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad Habibullah, mirip dengan seorang kekasih, dengan kekasihnya, apalagi ya yang sembunyikan. Jadi, Bapak Ibu, dalam hadis Ahmad, hadis Al-Hakim, dan hadis-hadis yang lain disebutkan ada nama yang istasarta bihi fi nafsik, yang engkau simpan di dalam keagungan zatmu. Nah, itu hanya Allah yang tahu, dan kemudian kekasihnya hakiki yang paling dia cintai yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti pewaris Nabi SAW di akhir zaman itu mendapatkan rahasia-rahasia itu. Jadi dia mengerti nama-nama yang lebih dalam lagi daripada nama yang kita kenal. Dulu orang-orang ahli kitab, bahkan sampai sekarang, hanya berani menyebut Allah itu dengan nama seperti beliau. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu jadi Yahweh. Kalau bahasa Arabnya Yahu. Maka ada salah satu zikir yaitu Ya Allah, Yahu, Ya Allah, Yahu. Wahai Allah, wahai beliau. Itu kalau diterjemahkan. Cuma sayang seperti saya katakan tadi, ada yang tidak paham masalah hu, lalu mengatakan ini bid'ah. Nah, dan ini kita menyayangkan sekali, walaupun dia sekelas ulama yang terkenal ataupun yang sudah tua, malah kan ada yang tidak paham bab ini. Bapak Ibu yang melakukan Allah, dengan kesempurnaan unsur yang ada pada lafaz Allah, lalu para ulama kita kemudian mencoba mencari makna. Apa sebenarnya makna dari Allah itu? Allah itu maknanya apa gitu? Maka muncul juga dalam kamus-kamus bahasa Arab lama, ya,
bahwa Allah itu berarti sesuatu yang dicintai, dirindui. Ada makna kedua, Allah itu sesuatu yang sangat sempurna. Nah, makna yang ketiganya, Allah itu adalah sesuatu yang dituju, yang dicari-cari. Nah, itu secara bahasa, ya. Tapi kemudian para ulama kita mengartikan dengan terjemahan yang lebih umum, bahwa Allah adalah nama daripada zat yang disifati dengan kemahasempurnaan, baik pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada zatnya. Yang maha suci daripada semua kekurangan, cacat, dan ketidakpantasan pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua nama Allah yang ada, kan 99 itu, lengkap 100-nya itu ada pada Allah. Ya, Allah. Nah, selebihnya kan ada 99. Nah, semua nama itu maknanya ada pada lafaz Allah. Maka jika kita tidak betul-betul mengenal nama-nama yang lain, lalu kita berzikir memang nyebut ya Allah, atau ya-nya jadi hilang karena merasakan kedekatannya Allah, Allah. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, itu mencakup semua nama-nama yang ada, yaitu 99 itu. Ya. Jadi kalau kita mencoba menggali nama-nama yang ada itu, semuanya masuk ke nama Allah. Ini sebagai contoh. Allah Rahman. Allah yang Maha Rahman. Siapa Rahman? Allah. Nah, Allah bersifat apa? Tidak hanya Rahman, tapi juga Rahim. Maka Allah itu sifatnya lebih umum, lebih sempurna, mencakup semua nama-nama yang ada. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, Imam Zarruq, juga Imam Ghazali ketika menjelaskan ini dalam kitab-kitab mereka, lalu mengingatkan kita, semua nama yang ada itu kita bisa berkoneksi dengan cara mempraktekkannya, kecuali nama Allah. Nah, adapun lafaz Allah, kita tidak bisa kecuali hanya berta'alluq, hanya bergantung kepadanya, tapi tidak bisa bertakhalluq. Nah, ini yang dikatakan. Jadi makna yang ihsa tadi yang 4 dan 5, untuk nama Allah, makna itu hanya bisa dipraktikkan sampai nomor 4. Tapi tidak bisa yang kelima. Ya. Kita tidak bisa meniru Allah, itu nggak bisa. Tapi meniru nama Rahman itu bisa. Meskipun kita tidak sanggup sepenuhnya. Tapi kita tiru beberapa, itu sanggup. Ya. Nah, oleh karena itu, para ulama-ulama ahli qalbu mengatakan, apa caranya supaya kita merasakan rahasia dari bergantung kepada nama Allah? Bergantung kepada yang punya nama. Caranya adalah isqatil hawa wa mahabbatil maula. Kita gugurkan obsesi-obsesi, pikiran-pikiran, dan kemudian kita mencintai yang punya nama. Ya. وَلَا يَحْسِهُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَلْبٍ مُفْرَدٍ فِيهِ تَوْحِيدٌ مُجَرَّدٌ. Namun ini tidak akan mungkin terjadi kecuali pada kalbu yang dibersihkan dengan ketauhidan. Maka kita belajar tauhid dari kemarin sampai sekarang, ya. Tauhid itulah inti dari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Suatu kali Imam Junaid ini diperkirakan wafatnya 297 Hijriah. Ya, beliau guru dari Imam Ruwaim, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, guru daripada Imam Shibli, Al-Hallaj yang kontroversial, dan lain-lain. Ya. Lalu ditanya, beliau Imam Salafus Saleh, kaifa sabilu ilal inqita' ila Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana cara untuk fokus untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban beliau? Bitaubatin tuzilul israr. Dengan taubat yang kemudian membuat kita berniat untuk tidak mengulangi kesalahan. Wa khaufin yuzilut taswif, ya. Dengan rasa takut yang bisa menghilangkan keinginan kita, obsesi kita untuk bermaksiat. Wa raja'in yab'asu ala masalikil amal,
lalu dengan rasa harap, meskipun kita tahu bahwa amalan kita nggak sempurna, sholat kita nggak selalu khusyuk, tapi dengan harapan Allah menyempurnakannya, maka kita jadi semangat beramal. Wa ihanatin nafsi biqurbiha minal ajr. Dan mencoba menghinakan diri di hadapan Allah ketika membaca nama itu. Maka Bapak Ibu, ketika kita membaca nama itu, terasa ada kebesaran nama. Itu sebabnya waktu dulu kita zikir nama ini, kalau emang sudah masuk ke kolbunya, tidak hanya main lagi dalam khayalan pikiran, itu pasti bisa nangis dan bergetar. Ya. Nah, dengan itulah ihanatun nafsi biqurbiha minal ajal. Kita kemudian bersiap nanti menghadapi ajal yang sangat dekat. Ini kita kan nggak tahu kapan ajal datang. Ajal kan hari perpisahan ruh kita dengan badan ini. Ya, badan kembali ke tanah, ruh kembali kemana? Jika dia tidak mengenal nama Allah, dia pulang kemana? Ya. Maka jawaban beliau apa? Ya. Tadi dengan taubat, dengan rasa takut, rasa harap, dengan menghinakan diri di hadapan Allah, ya. Lalu dengan ini Bapak Ibu yang makan Allah, kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna. Nah, bagi yang sudah belajar zikir sebelumnya, Bapak Ibu, kalau benar-benar mengamalkan pasti dapat satu faedah, bahkan banyak faedah. Nah, apa saja faedah membaca ya Allah, misalnya pagi kita baca setengah jam gitu ya. Bapak Ibu kalau ada waktu tuh baca sebelum subuh ya Allah atau Allah, itu rasakan. Apa yang terjadi? Imam Zarruq mengatakan yang akan dirasakan pembacanya yaitu ziyadatul yakin. Yakin yang bertambah. Nah, yakin ini kan 3 tingkat. Bapak Ibu masih ingat pasti ya. Sebenarnya ada 5 tingkat, tapi di Quran secara gamblang disebutkan 3. Pertama, ilmu yakin. Ilmu mengetahui hanya sekedar mengetahui. Yang kedua, ainul yakin. Saya sudah lihat nih, ada orang mengamalkan ini, lalu dia merasakan rahasianya. Dan saya tambah yakin karena melihat. Ya. Tapi, kalau orang sudah mencobakan pada dirinya dan dia merasakan kedahsyatan nama itu membuat jantungnya berdebar, tapi kok sensasinya enak gitu. Matanya bisa bisa menangis. Maka orang ini sudah sampai kepada hakul yakin. Ya. Lalu apalagi ya? Taisirul maqasidil mahmudah fi dzawati was sifati wal af'al ya. Orang ini akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang baik ya. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, nah ini kebetulan nih hari Kamis ya, hari Kamis. Kalau besok nih kan hari Jumat ya. Ini Imam Suharawardi itu punya satu tips ya, man talaha yaumul jum'ati qabla shalah. Siapa yang membacanya pada hari Jumat sebelum sholat, ala taharatin wa nazafati siyabin, dalam keadaan yang suci, baik di rumah ataupun di masjid, sirran, dalam keadaan sir. Nah, ini yang sudah belajar zikir Bapak Ibu ya. Mi'atai marrah, 200 aja, tapi pelan. Nah, pelan itu gimana Bapak Ibu? Biasanya dulu saya ajarkan, mungkin lama-lama dia jadi cepat ya. Tapi yang sekarang satu nafas, satu nama. Ya Allah, satu nafas. Ya, nafas naik, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk ya Allah, nafas keluar ya Allah, atau Allah, Allah. Nah, yang sudah belajar itu ya. Nah, 200 saja minimal, apalagi kalau bisa 1000. Ya. Tayassara lahu matlubahu wa in kana makan. Allah akan mudahkan cita-citanya yang luhur ya, apapun itu. Jika ada orang yang sakit ya biasanya kata beliau alajahu Rabbuna tabaraka taala, Allah bisa sembuhkan meskipun biasanya para dokter, para ahli kedokteran, ahli obat itu putus asa. Nah, berapa lama melakukannya? Itu minimal 7 hari ya, insya Allah. Nah, ini penjelasan beliau kalau kita membahas khasiat atau
manfaatnya. Tapi Bapak Ibu, yang paling tinggi khasiatnya yang pertama tadi, keutamaan membaca nama Allah. Apa keutamaannya? Ziyadatul yakin bal kamalu. Menambah keyakinan, bahkan menyempurnakannya. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak bagi yang sudah belajar sebelumnya untuk memperketat amalannya, ya mumpung ini masih bulan Rajab, biar nanti Ramadannya tinggal menikmati nama itu. Nah, bagi yang belum, coba diamalkan saja, baca ya Allah, ya matanya dipejam, rasakan ya, kolbunya yang menyebut ya Allah, satu nafas, satu nama. Ya minimal 100 saja ya. Itu sudah nikmat. Pagi, sore, malam, ya, siang, kita sudah merasakan kebesaran nama Allah SWT. Dan kolbu ini hanya mau menerima nama-nama Allah. Dia tidak mau menerima nama dunia. Jadi walaupun kita senang dengan mendapatkan nama-nama dunia, harta-harta dunia, tapi nama-nama Allah Ta'ala itu lebih membuatnya bahagia. Kira-kira itu Pak Mas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kembalikan ke Pak Mas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.